Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII, Saudara Masri Ikoni, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GPII, Saudara Zulfikar Fauzi, para narasumber webinar GPII, para peserta webinar GPII. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 memang membuat semua negara di dunia terdampak, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di sektor ketahanan ekonomi. Semua negara melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian dan dunia usaha serta industri mereka tetap mampu bertahan. Demikian juga dengan Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya extraordinary. Salah satunya adalah pada bulan April tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Payung hukum itu memberikan dukungan keuangan negara bagi penanganan pandemi tersebut, yang kemudian pemerintah boleh menaikkan batas hutang pemerintah dan melakukan relokasi sekaligus refocusing anggaran. Kemudian, seperti sudah sama-sama kita ketahui, dana untuk menanggulangi COVID-19 beserta dampaknya dikelola oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beberapa skema penanganan telah dibuat baik di sektor kesehatan maupun sektor sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya kemarin kita lihat data dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua mulai menangani peningkatan. Namun harus diakui bahwa peningkatan itu lebih banyak ditopang oleh belanja konsumsi masyarakat yang didukung government spending melalui berbagai skema bantuan sosial serta momentum Ramadan dan Idul Fitri serta Idul Adha. Sementara indikator ketahanan sektor perekonomian suatu negara harus dilihat dari sisi industri barang dan jasa. Salah satunya indikator Purchasing Manager Index di sektor manufaktur dan industri jasa lainnya. Karena hal itu akan menunjukkan kepada kita apakah mesin ekonomi di Indonesia berjalan. Sebab bila industri dan manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan. Kredit perbankan juga bergulir. Buruh tetap bekerja dan pasar tetap ada yang menyerap barang. Tentu yang berjalan jangan hanya industri farmasi dan digital saja, tetapi juga industri yang padat karya lainnya, termasuk sektor UMKM dan industri pariwisata yang banyak melibatkan tenaga kerja informal. Sebab bila yang terjadi sebaliknya, manufaktur dan industri berhenti, otomatis buruh berhenti kerja. Pilihannya cuma dua, buruh dirumahkan atau di PHK. Ini akan menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan sosial. Sementara para korban PHK pilihannya juga terbatas, merintis usaha skala mikro kecil atau menjadi pekerja sektor informal dengan beralih pekerjaan, salah satunya menjadi pengemudi ojek online. Tapi celakanya, kedua pilihan tersebut juga terdampak pandemi. Oleh karena itu, saat saya memimpin sidang bersama DPD RI dan DPR RI pada 16 Agustus lalu, saya singgung bagaimana beratnya pukulan yang dialami pelaku usaha UMKM. Karena UMKM
yang mengandalkan transaksi langsung di pasar terkena imbas pembatasan sosial. Sementara marketplace melalui sejumlah unicorn lebih banyak diisi import dan hanya menjadikan anak bangsa kita sebagai dropshipper atau pedagang barang import yang membuka toko di marketplace tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya kembali kepada pilihan kita. Apakah akan menyelesaikan problem jangka pendek di sektor hilir atau sekaligus kita sebagai bangsa harus menyiapkan roadmap ketahanan ekonomi Indonesia untuk menyongsong era disrupsi yang akan mengubah pola hidup dan tatanan dunia global. Artinya, pekerjaan kita juga menyangkut persoalan di sektor hulu, bukan saja di sektor hilir. Lalu apa sebenarnya pekerjaan di sektor hulu itu? Pertama, kita harus memahami bahwa dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental, dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa sebagai bagian dari kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Kedua, kita harus belajar dan mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 yang dalam sekejap membuat ketahanan kita sebagai bangsa di beberapa sektor menjadi porak-poranda, termasuk ketahanan sektor ekonomi, padahal di depan mata masih ada ancaman serius bencana ekologi akibat perubahan iklim global. Karena itu kita harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi di era reformasi yang lalu, dengan dalih efisiensi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar dan swasta. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya meminta dukungan dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia agar upaya yang sekarang sedang dilakukan DPD RI untuk mendorong terjadinya amandemen konstitusi dapat terwujud sesuai harapan DPD RI, yaitu melakukan amandemen untuk menyempurnakan amandemen yang telah dilakukan sebelumnya di era reformasi yang lalu, yaitu dengan melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa dan negara ini dengan memperhatikan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa dukungan dari kelompok civil society, tentu akan berat bagi DPD RI untuk memasukkan gagasan fundamental dalam momentum amandemen konstitusi. Yakinlah, bila kita sebagai bangsa mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia, maka bangsa ini akan mampu menatap dan menjawab tantangan masa depan yang ditandai dengan perubahan tatanan global dan tata dunia baru pasca pandemi COVID-19 yang diwarnai dengan era industri otomasi artificial intelligence. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar webinar kali ini. Semoga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan para narasumber memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.